Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersuka cita, amin. Lambaikan tangan yang bersuka cita dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita sudah berada di minggu keempat. Saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama seisi rumah kita, suami, istri, anak-anak, sanak saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ayat 50 sampai 51. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tidak pernah Kau membiarkan orang benar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
tepuk tangan kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyatakan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami nyatakan Kau bertahta atas puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang berkemenangan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran
mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hati kami. Sekalipun banyak tekanan berat Tuhan, tetap Kau yang kami tinggikan, karena Kau Bapa yang paling setia Tuhan.
segala-galanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan, ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pagi hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, lalu menuntun, memberikan penghiburan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kuasa firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah, bangkitkan kami dalam keterpurukan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu menguatkan setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Semuanya baik-baik saja? Puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa bersama-sama. Hari ini hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semua diberkati, amin. Haleluya. Lama sekali kita tidak ketemu. Saya percaya kalau sudah ketemu nanti kita semakin diberkati oleh Tuhan. Badan kita semakin gemuk ya, semakin diberkati, semakin sehat ya. Puji Tuhan. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan ini menjelaskan bagaimana keadaan bangsa Israel ketika mereka menghadapi krisis pasca dari penyerangan bangsa Kasdim kepada bangsa Israel. Krisis terjadi, paceklik terjadi, kesusahan terjadi, sehingga orang kelaparan, orang kehilangan segala sesuatu, orang kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka ada dalam keadaan yang sangat sulit. Bahkan sampai berdampak kepada tanaman-tanaman
ternak mereka sekalian semua mengalami krisis, tidak menghasilkan. Habakuk pun mengalami hal yang sama. Habakuk tergoda untuk kehilangan iman, untuk kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika Habakuk mengalami ketakutan itu, dia berdoa dan dia berkata, sekalipun semuanya itu boleh terjadi, tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan tetap bersuka cita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi tidak boleh membuat hati kita takut. Tidak boleh membuat iman kita kecut. Tidak boleh membuat iman kita semakin lemah. Karena kita tahu kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah menutup matanya, tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Kita akan selalu ditolong oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya dari pembacaan ini, bagaimana kita boleh tetap kuat dalam pertumbuhan iman kita ketika krisis, masalah, tantangan seperti hari-hari ini terjadi? Yang pertama, kita harus lebih banyak mendengar suara Tuhan. Jadi bukan berita hoax, bukan kita berita-berita tentang situasi yang sulit, bukan berita tentang sakit penyakit, bukan tentang masalah demi masalah, tapi kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Nah, Habakuk di sini dikatakan ayat yang kedua, pasal yang ketiga, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Di sini Habakuk mengatakan ketika dia mengalami tentang masalah, tantangan, cobaan, dia mencoba untuk mendengar kabar tentang Tuhan. Dia bukan mendengarkan kabar-kabar yang buruk, tetapi dia mendengarkan kabar bagaimana Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidupnya, termasuk krisis yang sedang dia hadapi hari ini. Jadi di sini dikatakan kepada kita, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Artinya apa? Habakuk takut akan Tuhan. Takut untuk menyakiti hati Tuhan, takut untuk berlaku curang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupannya. Takut akan Tuhan beda dengan takut kepada setan. Kalau kita takut kepada setan, kelihatan setan, lalu kita lari. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, kita jangan lari, kita datang kepada Tuhan, bergantung kepada Dia. Kalau takut sama ular, kita ngibrit, kita lari. Tetapi kalau kita takut kepada Tuhan, kita lebih lagi berharap menanti-nantikan Tuhan. Amin. Mendengarkan suara Tuhan itu penting dalam situasi dunia yang saat ini. Kita dalam keadaan masalah. COVID-19 ini membuat kita lumpuh dalam segala keadaan. Perekonomian kita lumpuh. Kita mungkin kehilangan pekerjaan. Kita mungkin kehilangan ide karena kita tidak punya persiapan. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa yang sukar ini kita mesti mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mendengarkan suara Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga di sini dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Artinya di sini mendengarkan suara Tuhan itu menentukan soal hidup mati kita. Artinya penting kita mendengarkan suara Tuhan. Contohnya adalah kalau ketika kita melihat Raja Ahab ini ketika dia tidak mendengarkan suara Tuhan, dia harus membayarnya dengan harga mahal, yaitu nyawanya harus hilang. Ini penting Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Cerita ini kita lihat ketika Ahab ingin menyerang bangsa Ramot Gilead. Ketika dia ingin menyerang bangsa Ramot Gilead, dia harus memanggil saudaranya Yosafat dan dia minta pertolongan di sana. Yosafat seorang yang dekat dengan Tuhan. Sebelum kita menyerang, kita tanya dulu apakah Tuhan izinkan untuk kita menyerang bangsa Ramot Gilead atau kita tidak boleh menyerang. Maka Raja Ahab ini memanggil 400 nabi-nabi
yang menyampaikan pesan yang salah. Pesannya berkata, ya pergilah, seranglah. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Makanya Yosafat berkata, coba kau tanyakan lagi. Mungkin ada nabi yang lain yang kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Singkat cerita, Tuhan tidak mengizinkan. Nabi Mika mengatakan, tidak boleh pergi. Kalau kau pergi Ahab, maka engkau akan mati. Tapi karena kekerasan hati Ahab, karena pemberontakan hati Ahab, karena tidak mau dengar-dengaran, apa yang terjadi? Ketika dalam peperangan, di tengah-tengah peperangan, ada orang yang hanya panas sembarang, namun akhirnya menembus jantung Ahab dan Ahab meninggal. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, benar firman Tuhan katakan kepada kita, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Jadi hidup mati saudara, hidup mati kita ditentukan oleh pendengaran kita. Apakah kita mau dengar-dengaran akan Tuhan atau kita tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan? Nah, pendengaran juga menentukan berkat kita. Apakah kita akan diberkati atau tidak ditentukan oleh pendengaran kita. Banyak orang berpikir kalau dia diberkati karena kepiawaian dia, kehebatan dia, karena kepintaran dia mencari uang dengan segala cara. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan kepada kita dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya di sini mendengarkan menentukan berkat kita. Mendengarkan, pendengaran kita akan menentukan kadar berkat kita. Sekali lagi saya mau katakan, pendengaran kita menentukan kadar berkat kita. Musa menjelaskan kepada kita hari ini bagaimana ketika kita mendengarkan maka hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan diberkati ketika kita mendengarkan getaran pesan firman Tuhan. Kita terima dengan baik. Respon kita menentukan berkat kita. Kita tidak akan bisa dikatakan taat, tidak bisa dikatakan setia, tidak bisa dikatakan orang yang mengasihi Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu juga merupakan bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, bentuk daripada kita mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awal dari pengakuan iman orang Yahudi mengatakan Shema Israel Adonai Elohimnu. Artinya apa? Mari Israel, dengarkan suara Tuhan, dengarkan pesan Tuhan, dengarkan perintah Tuhan. Hana juga menyebut anaknya Samuel, Tuhan telah mendengarkan doaku. Mari kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kunci multiplikasi, kunci diberkati, kunci mengalami mujizat, kunci mengalami pertolongan Tuhan adalah ketika kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Jangan kita lebih cepat berbicara. Yakobus mengatakan engkau lebih cepat berbicara. Tapi mari kita lebih cepat untuk mendengarkan setiap pesan-pesan firman Tuhan, sehingga hati kita terus rindu untuk mendengarkan setiap pesan firman Tuhan, setiap janji firman Tuhan membuat kita semakin kuat. Haleluya. Jadi yang pertama di sini kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dan pesan kedua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus memandang kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Jadi kita mesti fokus kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Mazmur katakan, Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8,
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, di sini menjelaskan kepada kita, kalau kita memandang kepada Tuhan, maka kita bisa lihat hal-hal yang indah, rancangan Tuhan yang terbaik, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita memandang kepada Tuhan. Contoh orang yang memandang kepada Tuhan adalah Elisa. Elisa memandang kepada Allahnya. Bukan masalah ketika dia dikepung oleh tentara, tetapi matanya memandang kepada Tuhan, memandang kepada rencana Tuhan. Memang tetap ada tentara yang mengepung, tetapi ketika dia memandang kepada Tuhan, imannya dibangkitkan. Dia boleh melihat rencana Tuhan. Dia boleh kuat menghadapi tantangan. Gehazi ketika melihat ada tentara musuh yang akan menyerangnya, dia ketakutan. Dia melihat masalah lebih besar dari Tuhan yang dia sembah. Tapi sebaliknya, Elisa lebih melihat kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memandang kepada Tuhan. Saat kita memandang kepada Tuhan, bukan berarti persoalan sudah hilang. Persoalan masih tetap ada, tetapi iman kita boleh kuat. Kita boleh menghadapi setiap persoalan yang ada. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 ini mengatakan kepada kita, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Yesus yang selalu senantiasa menyertai kita. Entah ketika kita senang, entah ketika kita susah, entah ketika kita ada persoalan, Tuhanlah yang selalu menyertai kita dan akan selalu menjawab setiap permohonan dan doa kita. Memandang kepada Tuhan. Abraham memandang kepada Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau mendapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Keadaannya begini, dia melihat Sarah sudah mati haid, 90 tahun, sudah nenek-nenek. Tapi dia juga sudah kakek-kakek, sudah tua, sudah tidak produktif. Masalahnya memang tetap masalah. Tapi Abraham memandang kepada Tuhan. Kuncinya di sini dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari kekhawatiran. Keluar dari ketakutan. Keluar dari kecemasan, kegelisahan. Lalu apa dikatakan? Dan coba lihat ke langit, pandang ke langit, kepada Tuhan. Langit tidak terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa kerjakan apa saja kalau Dia ingin kerjakan. Yang penting kita beriman, pandang kepada Tuhan. Tuhan bisa kerjakan apa saja. Dia dapat membuat kesembuhan dalam hidupmu. Engkau yang hari-hari ini mungkin kehilangan pekerjaan atau omset pekerjaanmu menurun, ingat, pandang kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan ide-ide baru sehingga engkau diberikan keyakinan untuk membuat usaha baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita buka usaha baru. Saya percaya kita pasti punya inovasi-inovasi baru ketika kita memandang kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah takut. Kita tetap semangat. Tuhan tahu Abraham sudah tua. Tuhan tahu Sarai sudah tua. Tapi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong Abraham, untuk menolong keluarga ini, untuk mereka tetap eksis, tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Jadi jangan kita takut. Masalah boleh ada, tapi kita tidak boleh takut. Karena orang ketika dia takut, apapun itu, pasti ketakutan yang keluar. Kita melihat
Murid-murid yang ada di danau ketika badai topan menerjang mereka, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kegentaran. Yesus datang untuk menolong mereka. Yesus Tuhan dikatakan hantu. Hantu. Tuhan dikatakan hantu. Memang beda-beda tipis. Tuhan hantu, Tuhan hantu, Tuhan hantu. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan yang datang kita sebut hantu. Lalu Tuhan berkata, ini aku, ego emi, aku yang tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Aku yang mengasihi kamu dengan cinta yang total. Ini aku, bukan hantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya ketika engkau melihat kepada Tuhan, apapun masalahmu, engkau akan melihat Tuhan lebih besar. Jangan seperti murid-murid ketika dihantam oleh badai. Dia melihat Tuhan, tapi dia menyebutkan itu hantu. Jadi yang kedua, kita mesti pandang kepada Tuhan. Yang pertama, kita mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kita harus memandang fokus kepada rencana Allah, kepada janji Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, selain kita memandang kepada Tuhan, selain kita mendengarkan suara Tuhan, yang ketiga, agar kita kuat menghadapi tantangan, pacaklik, masalah, krisis yang terjadi hari-hari ini, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Harus memperkatakan firman Tuhan. Kekuatan kita peroleh ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, roh kita, jiwa kita, tubuh kita gemetar, dan kita percaya firman Tuhan itu akan menguatkan kita, membangkitkan roh kita, sehingga kita boleh kuat menghadapi setiap tantangan cobaan hari-hari ini. Itu sebabnya di sini dikatakan oleh Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menguatkan kita ketika kita terus mengucapkan firman Tuhan. Ada masalah, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, saya ada dalam perlindungan Tuhan. Ucapkan kata-kata firman Tuhan yang merema. Ucapkan firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Jangan kita ucapkan ketakutan. Oh, corona di sini, masalah ini lagi, perekonomian, aduh membuat kita susah. Jangan kita ucapkan itu. Kita ucapkan saja tentang firman Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita boleh kuat menghadapi tantangan, cobaan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Hadapi setiap masalah, tantangan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menguatkan kita. Amin. Yang pertama tadi pelajaran kita harus mendengarkan sema, mendengarkan suara Tuhan, sema Israel. Itu sebabnya orang membuat namanya sema Israel, pengakuan iman orang Yahudi. Samuel, Tuhan telah mendengarkan doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, mari kita fokuskan pandangan iman kita kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, mari kita ucapkan firman Tuhan, sehingga kita boleh kuat menghadapi tantangan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah masalah tantangan hari-hari ini, hamba berdoa untuk umat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka, jaga, lindungi, pelihara, berkati mereka. Berkati setiap kebutuhan mereka, makan minuman mereka, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan cukupkan, Tuhan Yesus, kebutuhan mereka. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Bahkan usaha-usaha mereka Tuhan yang mungkin hari ini sepi, dagangan mereka, usaha-usaha mereka, Tuhan hamba berdoa, Tuhan taruh hikmat yang baru,
Tuhan taruh inovasi yang baru, Tuhan berikan ide-ide yang baru, sehingga mereka boleh merintis usaha baru dalam keadaan masa-masa sukar ini dengan cara-cara yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus, pemerintahan kami Tuhan Kau berkati, mulai dari presiden, Tuhan menteri-menteri, gubernur, bupati, bahkan sampai jajaran paling bawah. Tuhan Engkau memberkati semua bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan Yesus mengalami Tuhan Yesus tantangan. Biar kami boleh kuat menghadapi semuanya ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kami boleh melewati masalah ini bersama-sama dengan Engkau, dalam selalu mencari Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di rumah dan di luar rumah. Diberkati makan minumanmu, diberkati ibadahmu, diberkati kesehatanmu. Apa saja dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Jalanmu terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa Sorgawi, cinta dan kasih dalam putranya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh-Nya yang kudus menjadi bagianmu saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya, amin.